Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Kibledek doakan semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Terlebih lagi untuk para subscriber Kibledek Kantil ya, insya Allah selalu Kibledek Kantil doakan setiap harinya. Semoga semua urusannya lancar, jadi berjalan lancar tanpa halangan apapun. Oke, ketemu lagi di Solo Podcast Kibledek Kantil. Di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat bedek. Jadi setiap video berarti Kibledek ambil satu pertanyaan. Di sini pertanyaan akan Kibledek jawab sesuai dengan kapasitas dari Kibledek Kantil sesuai dengan keilmuan, pengalaman dari Kibledek Kantil. Oke, pertanyaan yang ada saat ini adalah pertanyaan tentang apakah jin itu sebetulnya bisa dilihat atau tidak. Dan satu lagi yang berkaitan pertanyaannya itu adalah apakah teknologi zaman dahulu sama sekarang itu maju teknologi mana atau modern teknologi mana ya? Karena banyak sekali penemuan-penemuan yang menjurus kalau zaman dulu itu juga memiliki teknologi lebih maju dibanding saat ini. Oke, nanti ini akan Kibledek jawab. Jadi disimak dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah apakah jin itu bisa dilihat atau tidak. Oke, jin itu sebetulnya tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Jadi dalam bentuk asli itu memang jin tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu apa? Yang bisa dilihat adalah jin membentuk sesuai persepsi manusia yang ditemuinya. Jadi persepsi manusia itu terjadi berdasarkan pengalaman hidupnya, berdasarkan lingkungan atau ya sekitarnya ya, lingkungan dan sekitarnya berdasarkan informasi-informasi yang dia terima. Jadi dari tiga hal tersebut saja, setiap manusia akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Jadi jin itu akan menyerupai sesuatu itu berdasarkan persepsi dari manusia yang ditemuinya. Jadi mungkin persepsi dari Kibledek Kantil akan berbeda dengan persepsi orang lain. Atau gini aja, lebih gamblangnya, lebih mudahnya ya. Bentar, ada yang lewat. Ini yang lewat. Oke, kita teruskan. Jadi lebih mudahnya gini. Kalau orang-orang di Jawa itu mempersepsikan setan atau penyerupaan jin itu ada yang bentuk kuntilanak, pocongan, gundul pecingis dan sebagainya. Karena memang persepsi dari orang di Jawa itu kan kita menguburkan seseorang itu memakai kafan dibentuk pocong ya, dipocong memakai kafan terus dikuburkan dan sebagainya. Nah, persepsi-persepsi dari orang Jawa itu akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk mengungkapkan atau menunjukkan dirinya. Beda dengan orang-orang di barat atau kalau di Mesir atau di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah biasanya persepsi mereka itu semacam mumi, jadi makhluk-makhluk dunia gaibnya, jinnya itu mumi, terus ada yang botol diusap, terus jinnya warna biru dan sebagainya. Itu karena persepsi dari mereka. Jadi tidak ada di sana namanya pocongan, kuntilanak ataupun gundul pecingis di sana tidak ada. Jadi gampang ya, setannya itu setiap daerah akan berbeda-beda. Begitu juga kalau mungkin di mana Amerika atau mana ya, itu kan vampir dan sebagainya kan beda. Di Cina sendiri vampirnya juga berbeda sama vampir yang ada di Amerika. Jadi itu berdasarkan persepsi.
Jadi kalau Ki Bledek melihat jin seumpamanya ya, atau nerawang benda pusaka atau menerawang tempat-tempat yang kelihatannya angker dan sebagainya, itu nanti akan menimbulkan energi negatif yang ada di sekitar situ atau makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar situ akan mempersepsikan diri sesuai dengan persepsi dari Ki Bledek Kantil, karena pengalaman dari Ki Bledek Kantil kan beda sama mungkin orang barat atau orang timur tengah atau semacamnya. Jadi mungkin di satu tempat sama-sama melihat jin, cuman biasanya persepsinya berbeda. Namun kalau dari orang timur tengah sana ke Jawa seumpamanya, karena dia sudah mendapatkan informasi tentang bentuk-bentuk jin, bentuk-bentuk makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib di daerah tersebut, maka informasi itu masuk ke dalam dirinya dan jin itu juga bisa mempersepsikan sesuai yang ada di daerah tersebut. Jadi setiap lingkungan, setiap daerah sekitarnya itu memiliki informasi tentang makhluk-makhluk gaib. Nah itu yang akan membuat persepsi kita menjadi yang ditunggangi lah ya. Jadi persepsi kita itu ditunggangi oleh jin untuk jin tersebut mewujudkan dirinya atau untuk berkomunikasi lah. Jadi kesimpulannya, jin itu kalau wujud aslinya itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang kita lihat selama ini adalah persepsi wujud jin. Jadi pengalaman dari orang-orang tersebut yang bertemu jin itu berdasarkan persepsi dari dia mempersepsikan dirinya ya. Nah, persepsi itu terjadi karena pengalaman dia, lingkungan dan sekitarnya dia, dan informasi-informasi yang dia terima. Oke, itu pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua tentang teknologi zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin kalau teknologi zaman dulu sebelum terjadinya banjir besar, itu teknologi tersebut lebih canggih, lebih modern dibanding zaman sekarang. Jadi ini berdasarkan penelusuran, pengamatan dan pemahaman pencarian dari Ki Bledek Kantil sendiri. Zaman dulu sebelum terjadinya banjir besar, banjir Nuh ya, ini yang terkenal kan banjir dari Nabi Nuh, itu teknologi sangat maju, sangat canggih lah. Karena sangat canggihnya itu, maka terjadi semacam riset secara global terjadinya banjir besar di Nabi Nuh. Nah, setelah banjir besar itu, peradaban itu mulai dari nol lagi. Dalam arti nol lagi ya, karena semua ilmu dan teknologi itu hancur, maka manusia yang tersisa hidup itu semacam kita itu sebetulnya juga keturunan dari Nabi Nuh itu ya. Jadi kita mulai dari awal lagi merakit. Jadi yang tersisa itu ada beberapa manusia, dan beberapa manusia itu tidak bisa merekam semua teknologi yang ada pada masa itu. Jadi teknologi pada masa itu kan dihapuskan semua. Jadi dimulai dari nol. Jadi kalau zaman dulunya itu sebelum terjadinya banjir Nuh, teknologi itu sangat canggih. Bahkan lebih canggih dibanding saat ini. Tapi setelah banjir kalau zaman dulunya itu setelah banjir Nabi Nuh, ya memang lebih canggih sekarang. Jadi ada perbedaannya. Kalau pertanyaannya zaman dulunya itu kapan? Kalau sebelum terjadinya banjir Nuh, teknologi itu sangat canggih, sangat maju. Dibanding sekarang maju dulu. Tapi kalau kita membatasi setelah terjadinya banjir, maka lebih maju di teknologi sekarang. Oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan Sobat-Sobat Bledek. Jawaban ini adalah berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan istihad atau
perenungan dan pencarian dari GBT Kantil. Mungkin kalau ada perbedaan pendapat, itu tadi berarti perbedaan persepsi, perbedaan pengalaman, perbedaan lingkungan dan sekitarnya, dan perbedaan informasi yang di-input atau yang ditangkap. Oke, semoga jawaban dari GBT bisa bermanfaat dan bisa ya menambah-nambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam